Kasus praktik kecantikan ilegal kembali menghebohkan publik setelah seorang finalis Putri Indonesia Riau 2024 ditangkap pihak kepolisian. Jenny Rahmadial Fitri diamankan setelah diduga menjalankan klinik kecantikan tanpa izin resmi sejak beberapa tahun terakhir. Klinik tersebut menawarkan berbagai tindakan estetika dengan harga relatif terjangkau, sehingga menarik banyak pelanggan. Namun, di balik itu, praktik yang dilakukan justru menimbulkan dampak serius karena sejumlah pasien mengalami luka hingga kerusakan permanen pada wajah setelah menjalani prosedur di tempat tersebut. Penyelidikan mengungkap bahwa pelaku tidak memiliki latar belakang medis maupun sertifikasi yang sah, meski tetap melakukan tindakan layaknya tenaga profesional. Beberapa korban mengalami infeksi parah, luka terbuka, hingga harus menjalani operasi lanjutan untuk memperbaiki kondisi mereka. Selain kerusakan fisik, dampak psikologis juga dirasakan korban karena kehilangan kepercayaan diri. Kasus ini pun menyeret perhatian luas, termasuk pencabutan gelar yang sebelumnya disandang pelaku, sekaligus menjadi peringatan keras tentang bahaya memilih layanan kecantikan tanpa izin dan standar medis yang jelas. Nah, di mana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Udah nggak punya background kedokteran, buka klinik kecantikan ilegal, 15 orang menjadi korban malpraktik ex Putri Indonesia ini. Padahal ya klinik kecantikan ini udah berjalan dari tahun 2019. Baru terkuak sekarang gara-gara ada salah satu korban inisial NS ini melaporkan ke Polda Riau. Usai menjalani treatment facelift ya, si korban NS ini bukannya malah makin cantik, malah jadi cacat permanen. Mukanya pendarahan dan bernanah. Bahkan sampai rambutnya itu nggak bisa tumbuh lagi. Ex Putri Indonesia Jenny Rahmadial ini itu nggak punya background kedokteran sama sekali. Dia cuma modal kursus kecantikan doang. Ini pesannya buat netizen, jangan mentang-mentang idola kalian itu terkenal terus kalian percaya sepenuhnya kepada mereka ya. Segitu jarang komen dari gue, menurut kalian gimana? Cantik dan jahat. Ya, Putri Indonesia, Miss Indonesia atau Putri Indonesia, pokoknya itulah ya. Main dokter-dokteran, oplas orang sembarangan, nggak paham lagi sama aturan di negara ini tentang perlindungan konsumen ya. Udah benar-benar kayak berserah aja deh sama yang maha kuasa ya. Pusing banget aku. Tapi sebenarnya kalau aku nggak mau mikirin sih bisa-bisa aja ya. Kalau aku nggak mau peduli gitu, nggak mau speak up ya bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja, apalagi aku bukan tinggal di Indonesia, aku tinggal di luar negeri. Jadi ya kalau nggak mau peduli ya bisa-bisa aja. Cuma aku mikir kayak, ayolah selagi platform ini bisa aku pakai buat berbicara, buat ngasih tahu kalian bahwa periksa kembali di mana tempat kalian akan melakukan prosedur kecantikan atau apapun itu ya. Periksa kembali, jangan sembarangan, lihat kredibilitas dari dokternya, dari tempat tersebut gitu ya. Jangan hanya tergiur dengan harga 8 juta, dengan harga-harga murah lalu kalian pengen oplasnya, terutama cewek-cewek yang punya penyimpangan kayak pengen jadi ani-ani atau apa, upgrade diri terus kayak gitu ya. Jadi kayak, guys, aku tahu ya nyari kerja di Indonesia tuh nggak mudah gitu ya. Terus at least ayolah ya, kita itu kembangin diri kita, bukan untuk ngerusak diri kita gitu ya. Jadi hati-hati dengan prosedur apapun yang kita pakai. Ngeri banget loh ya. Ini bukan cuma kejadian pertama kali. Beberapa tahun lalu juga ada kejadian yang sama ya gitu. Gong banget ya, jadi jangan pernah tergila-gila sama orang cantik, orang rupawan, endingnya menipu gitu ya. Lihat kepribadian orang itu, jangan percaya dari penampilan, karena penampilan itu bisa dimanipulasi. Catat. Parah sih ini guys, lagi rame diperbincangkan banget. Seorang dokter gadungan, mantan finalis Putri Indonesia dari Riau, ini orangnya, melakukan praktek ilegal dan mengaku sebagai seorang dokter. Dan parahnya lagi, dia tuh berani banget mengerjakan tindakan pembedahan guys.
kacau sih, ini bener-bener kacau. Dan mungkin para customer dan korbannya ini tuh tergiur karena harga murah yang mungkin tidak bisa didapatkan di klinik-klinik lain, kayak misal pembedahan tuh bisa 9 juta atau 16 juta yang nggak masuk di akal. Ya mungkin ini jadi pembelajaran kita semua ya, jangan hanya tergiur harga murah, tapi kalian harus lihat dulu nih, kliniknya tuh bener atau enggak, dokternya bener atau enggak. Mending mahal dikit tapi dokternya tuh jelas guys, dokternya tuh jelas. Kalian harus lebih smart lagi, harus lebih pintar lagi melihat klinik yang kalian mau treatment, melihat dokter yang ngerjain gitu ya, yang sudah berapa lama dia berpraktek, yang sudah jam terbangnya kayak gimana gitu. Mahal-mahal dikit tapi wajah kalian terselamatkan, daripada kayak gini udah nggak bisa dibenerin karena terjadi cacat permanen dan dianya juga nggak bisa bertanggung jawab apa-apa. Gimana coba nih, kalian lihat nih, berembel-embelkan kayak sertifikat lulusan Putri Indonesia, dan dia ternyata juga memalsukan ya, diduga memalsukan ijazah-ijazah ataupun sertifikat-sertifikat training kecantikan yang dia pasang di klinik ilegal itu untuk membodohi klien-klien di daerah dia untuk melakukan treatment ataupun tindakan-tindakan pembedahan yang harusnya dia sama sekali tidak punya kompetensi di situ. Parahnya korban yang melapor ini bilang, wah parah sih, sampai terjadi infeksi, bernanah, alisnya terbelah, kemudian wajahnya rusak sampai cacat permanen nih. Kalau kalian lihat ada fotonya, parah sih. Aku nggak habis pikir sumpah, kenapa dia berani ngelakuin tindakan pembedahan seperti itu sedangkan dia itu bukan dokter gitu, hanya mungkin karena mencari duit pundi-pundi yang merugikan banyak orang gitu loh. Sampai cacat permanen kayak gini mau gimana coba. Parahnya lagi nih, setelah dilihat klinik Arauna Beauty punya dia ini tuh tidak ada izinnya guys, tanpa izin Dinkes, dan dia ngaku-ngaku dokter padahal bukan dokter. Parahnya lagi, dia nggak berarti ngaku-ngaku dokter bedah plastik yang bisa aku sampai gemes gergetan banget, bisa ngelakuin facelift, eyebrow lift. Parah banget sih guys. Dia tuh lulusannya sastra Inggris guys, bukan dokter. Kenapa dia bisa melakukan ini? Ya pasti ujung-ujungnya mau cari duit, cuman kan nggak kayak gini ceritanya. Kita loh dokter, mau jadi dokter terus kok jadi seleksinya susahnya kayak apa. Kemudian waktu kita kuliah itu capeknya kayak gimana, praktikum lah, ujian bla 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 bla, belum lagi UKDI lah, OC nasional segala macem, internship yang harus kita kerjakan. Aku kalau ketemu orang ini nih, abis kita omelin bareng-bareng kayaknya. Dokter tuh nggak semudah itu loh guys. Ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di situ gitu. Sesuai kompetensi kita apa ya kita kerjakan gitu. Kalau udah kayak gini kan kasihan dong korbannya. Ya mungkin dia akan dipenjara bla 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 segala macam. Cuman kalau udah jadi cacat permanen gimana? Benerin mungkin ke bedah plastik juga nggak bisa 100% balik ke bentuk normal. Ya mungkin bisa lah dibenerin dikit-dikit ke bedah plastik. Cuman kayaknya juga nggak bisa balik 100% gitu. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama teman-teman semua, bahwa kalau mau cantik itu boleh, tapi harus screening yang benar, cari tempat klinik yang trusted, cari dokter yang berpengalaman, mahal dikit nggak apa-apa, tapi wajah kalian terselamatkan. Daripada tergiur harga murah, ujung-ujungnya zong, nggak ada yang bertanggung jawab, mau gimana lagi. Semoga bisa dikawal kasus hukumnya dan mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Dan untuk korbannya, semangat, semoga ada jalan keluar, wajah kalian balik lagi menjadi cantik dan bisa kembali normal, walaupun mungkin tidak bisa 100% gitu ya. Dan untuk kita semua, semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kedepannya bisa lebih selektif memilih klinik untuk perawatan ataupun untuk melakukan operasi bedah plastik gitu ya.